Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurul Fitria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, silakan kalian bisa memeriksa kerapian kalian dan kebersihan lingkungan sekitar kalian. Jika ada sampah, silakan bisa dibuang di tempat sampah. Kalau belum rapi, silakan dirapikan. Pakai kopiahnya, jilbabnya, Al-Qur'annya disiapkan, buku paket, tulis dan alat tulisnya sudah siap? Siap untuk pelajaran hari ini? Oke, sebelumnya menurut absen sebentar ya. Jadi tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oke, Afika. Hadir. Oke, Algi. Oke, Alma. Ya, Alia. Oke, anak-anak masih ingat nggak minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Itu Oke, tentang kita Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi bab 3. Apa itu? Oke, menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, tapi hari ini Bu Nurul mau membahas yang sifat jujur terlebih dahulu. Oke, nah, jujur ya, menjadi pribadi jujur dan amanah. Tetapi kita membahas yang materi jujur dulu. Nah, Ibu berharapnya ketika kalian belajar tentang sikap jujur, kalian bisa mengerti apa itu jujur. Terus dalil Al-Qur'an yang menggambarkan sikap jujur itu surat apa, ayat berapa. Kemudian Ibu berharap juga kalian bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan keseharian kalian. Ya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Ya, Ibu berharap kalian tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Kemudian Ibu juga ingin kalian tahu manfaatnya sikap jujur itu apa, hikmah kita dalam melaksanakan sifat jujur itu apa, ya. Dan Ibu ingin kalian nanti membuat sebuah karya, ya, karyanya bebas, bisa kalian membuat poster, bisa kalian membuat drama, bisa juga kalian membuat slogan yang menggambarkan ajakan untuk bersifat jujur, ya.
Kemudian, nah, ini jujur. Apa sih itu jujur? Kan pasti kalian nggak asing kan dengar kata sifat jujur. Apa itu sifat jujur? Siapa yang mau berpendapat? Saya punya pendapat Bu. Jujur itu berkata sesuai fakta dan tidak berbohong. Oke, terima kasihnya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Hakam. Jadi jujur menurut saya itu berperilaku secara fakta dan mengomongkannya nggak berbalik. Jadi yang dibilangkan itu sesuai faktanya. Oke, bagus. Terima kasih. Kak. Oke, dan sekarang Bu Nurul punya pertanyaan lagi buat kalian. Nah, tadi sudah dijelaskan artinya jujur sama teman-teman kalian. Nah, sekarang Bu Nurul tanya, kenapa kita itu harus bersifat jujur? Mengapa jujur itu penting? Tahu jawabannya? Oke, Nia lagi. Silakan Nia. Kenapa kita harus mengatakan jujur? Karena mengatakan kita oleh orang lain dan tidak benar. Oke, bagus. Diterima. Ada lagi? Ya, silakan Angel. Mengapa jujur itu penting? Karena memperoleh kebaikan dunia, hidup tenang dan bahagia, di akhirat masuk surga. Pinter. Terima kasih Angel. Oke, tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian tentang definisi jujur, tentang alasan mengapa kita harus jujur, mengapa jujur itu penting. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang perilaku jujur, ciri-ciri orang yang jujur, perilaku itu seperti apa, kemudian dalilnya surat apa ayat berapa, Ibu punya satu video, ya, yang ini menggambarkan sifat jujur. Nah, kalian bisa lihat, bisa simak, bisa perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Ya. Oke, Nana silakan disimak video berikut ini. Makasih Bu ya. Apa kira-kira yang bisa menyimpulkan isi video yang sudah ditayangkan di sana? Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Saya Bu. Oke, silakan Akam. Dari kecil ibunya mengajarkan kejujuran itu lebih baik. Anaknya mendengarkan amanah itu, maka dari itu anaknya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Dari situ anaknya bisa sukses 10 tahun dan ke depan. Oke, bagus. Sudah berikut. Nah, ada lagi? Saya Bu, Silakan, Bu Yun. kejujuran sekarang akan membawa kesuksesan di masa depan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, ya. Jadi pesan dari video tersebut sudah benar yang disampaikan oleh teman-teman kalian, oleh Akam, oleh Yun. Ya, kalau kita jujur, pasti akan ada keberkahan yang akan datang dari Allah. Ya, kalau kita bohong, mungkin kesenangan itu hanya sesaat. Tetapi kalau jujur, ya pasti sama Allah tidak akan sia-siakan. Kita akan dikasih keberkahan yang melimpah, ya hingga sampai di masa yang akan datang. Itu terbukti kan? Kalau coba anak itu tadi memakai uang tersebut, mungkin dia hanya sebatas bisa jajan, lalu sudah selesai, ya kan? Gak sampai yang sukses menjadi sarjana. Tapi karena dia jujur, dia ingat omongan orang tuanya, pesan orang tuanya untuk selalu bersikap jujur, akhirnya dia tidak tergoda untuk menggunakan uang yang dia temukan. Ya, akhirnya dia ingin sepatu
terwujud. Bahkan tidak hanya sepatu, sampai lulus kuliah menjadi seorang sarjana terwujud. Nah, itu pesan dari video tersebut. Nah, sekarang Nurul mau menjelaskan tentang sifat jujur itu sendiri. Perilaku jujur. Nah, ini boleh minta tolong siapa yang mau membacakan? Siapa? Uyun lagi. Oke, Uyun silakan. Uyun dibaca. Perilaku jujur. Jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang saling berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Oke, terima kasih Uyun. Jadi sifat jujur itu sendiri mungkin tadi di awal sudah dijawab oleh teman-teman kalian, oleh Nia, oleh Hakam, oleh Aulia. Apa itu jujur? Jadi jujur itu sikap atau perilaku seseorang ya yang selalu berkata, berbuat, bersikap sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan kenyataan. Yang diucapkan, yang dilakukan itu sesuai dengan kenyataannya, real, tidak ditambahi, tidak dikurangi, sesuai fakta. Terus ada ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama, kata sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya dia perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai fakta, berarti apakah itu dikatakan jujur? Ya, tapi dikatakan apa? Bohong. Kawan ini selanjutnya yaitu ada dalil berperilaku jujur. Mari kita baca bersama-sama. Yuk, abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, siapa yang mau membacakan artinya? Ya. Siapa dulu tadi? Zaskia. Ya, oke, Zaskia. Silakan, Zaskia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Oke, contoh perilaku jujur. Nah, yang pertama, mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran. Ya, jelas. Kalau misalnya tadi sudah menurut di contohnya, kalau ditanya kalian melakukan pelanggaran, ini siapa yang melakukan? Nah, harusnya seperti apa? Mengakui, jujur, mengakui. Tidak boleh bohong. Saya Pak, saya Bu, gentleman. Ya, baik anak-anak, menurut ingin membentuk kelompok, ya, ingin membentuk kelompok. Nah, kalian bisa diskusi, kalian mau membuat karya apa? Ya, mungkin nanti yang ada yang poster, barangkali yang poster di sebelah sini, kemudian yang slogan sebelah sini, yang drama sebelah sini, itu ya. Jadi nanti langsung berkumpul dengan kelompoknya. Siapa yang ingin poster, berarti silakan langsung ke tempatnya poster. Siapa yang ingin slogan, berarti langsung kumpul dengan temannya yang sama-sama ingin membuat slogan. Terus siapa yang ingin membuat drama, berarti silakan langsung berkumpul dengan teman-temannya yang ingin membuat drama. Nah, poster, slogan, drama itu kalian buat yang menggambarkan kampanye ajakan untuk bersikap jujur. Paham ya? Paham. Ada yang dipertanyakan mengenai yang sudah Ibu jelaskan sekaligus tugas berkelompoknya. Ya, silakan ya, mau bertanya apa? Oke, yang membuat drama Bu, yang membuat drama tampilnya di depan. Silakan dramanya, intinya yang menggambarkan sifat jujur ya, tapi latarnya bisa kalian seolah-olah di rumah, boleh seolah-olah di sekolah, boleh seolah-olah di lingkungan masyarakat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada, aman? Silakan.
silakan langsung membentuk kelompok. Ya, silakan dokter sebelah sini bisa sobat bagian drama. Ini kelompok mau buat drama ya? Ya, sudah selesai. Jadi siapkan. Kalau yang ini membuat jangan dulu, ada yang kan dulu. Oke, ini menampilkan apa? Oke, dramanya tentang sikap. Nah, ini tentang apa? Slogan ya? Oke, slogan. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Oke, sebelum kalian menampilkan karya kalian, ya, Nurul punya tepuk jujur. Nah, tolong diikuti bersama-sama ya, biar nggak ngantuk, biar semangat lagi sebelum menampilkan karya kalian. Oke, yuk semangat. Tepuk jujur. Aku ini anak jujur, selalu jujur, percaya diri, tidak takut, berkata benar, tidak berbohong pada siapapun, jujur. Terima kasih. Silakan boleh duduk lagi. Nah sekarang siapa kelompok mana yang sudah siap menampilkan karyanya? Coba angkat tangan. Saya. Oke, kelompoknya kami mau menampilkan apa? Mau menampilkan drama. Drama tentang sikap jujur. Iya. Oke. Baik anak-anak, ayo semuanya kita perhatikan penampilan drama dari kelompoknya Hani. Oke, silakan. Suaranya agak keras ya. Oke, bisa perhatiannya ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mengadakan ujian pendidikan agama Islam. Silakan duduk di tempat masing-masing. Sebelum itu saya akan absensi kehadiran. Ani, Pak. dia, Hadir. Hamid. Ada yang tahu Hamid di mana? Yang kamu tahu nggak sih harus kemana? Hamid di mana? Hamid dari tadi di mana aja? Ya udah, silakan langsung duduk. Oke, ini kertas ujiannya, silakan dikerjakan satu jujur dan bisa. Ya, kamu nyadar nggak sih kalau Hans dari tadi nggak jawaban ulangan kamu? Enggak, aku kayaknya fokus aja sama pekerjaannya sendiri. Ada apa ini? Kok ada keributan? Ini Pak, Hamid dari tadi nggak jawaban ulangannya Nia. Hamid, kamu suka sekali yang menyontek. Allah tidak menyukai orang yang berbohong. Dari Kan? drama yang kelompok kita tampilkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita melaksanakan suatu ujian ataupun ulangan, sebaiknya kita menjawab sesuai kemampuan diri kita sendiri dan jangan sampai mencontek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Oke, siapa yang mau berkomentar tentang penampilan dari kelompok 4 yang sudah menampilkan drama tentang sikap jujur? Silakan angkat tangan. Siapa? Oke, Alia. Silakan Alia. Dramanya udah bagus, keren dan sesuai dengan yang diajarkan guru. Tapi mungkin jangan ada ketawanya. Oke, masukkan ya biar tidak ada ketawanya, lebih serius. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 5. Mau menampilkan apa? Slogan. Oke, silakan kelompok 5. Mau menampilkan slogan tentang sikap jujur. Kita slogan yang berjudul mari belajar berperilaku jujur. Iya, kata-kata mohon maaf. Silakan siapa yang mau memberikan komentar kepada siapa? Niko. Ya, ayo silakan Niko. Prinsipnya mungkin kata-katanya bisa lebih besar. Ini untuk coba-coba. Ini sudah jelas. Ya sudah, makasih. Oke, terima kasih. Selamat lagi yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Ya Bu, Oke, dari kelompok 2 mau mempresentasikan apa? poster. Poster tentang sikap jujur. Ya. Oke, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempresentasikan tentang poster kami. Kami ini mengambil tema jujur. Jujur itu berlaku maupun bicara secara fakta tanpa memutar balikannya. Menurut saya, posternya bagus. Terus sangat menginspirasi doa. Tetapi gambarnya kayaknya kurang berwarna, kurang ini. Gambarnya kurang berwarna berwarna. Ada respon atau jawaban mengenai masukannya? Ya, oke. Ya, kalau sudah bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah diskusi, sudah presentasi hasil karya kalian, baik itu berupa poster, slogan, maupun drama yang menggambarkan sikap jujur. Sudah bagus-bagus, sudah hebat, ya, sudah keren-keren semuanya. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu apa itu jujur, ya, ciri-cirinya seperti apa, dalilnya itu di surat apa, ayat berapa. Nah, kalau kita bersikap jujur, apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Nah, ini ya. Yang pertama, apa yang pertama? Meningkatkan keimanan. Jelas, karena Allah menyukai orang-orang yang bersikap jujur, ya, dan itu merupakan bentuk iman seseorang. Itu hikmah dari sikap jujur. Nah, pertanyaannya Bu Nurul, menurut kalian di zaman sekarang tantangan untuk bersikap jujur itu apa? Orang kok sudah tahu jujur itu baik, tapi kok masih aja ada orang yang susah melakukan sikap jujur. Apa? Itu karena berita hoax, ya. Oke, bisa. Terus apa lagi tantangannya? Apa lagi tantangannya? Ya, dari
Oke, berarti terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi kita duduk terus. Apalagi kalian mungkin tantangannya apa? Ya, silakan Alfi. Terbawa hawa nafsu karena memang musuh utama kita itu bukan setan, tapi hawa nafsu. Ya. Oke, baik. Itu tentang sikap jujur. Sekarang kita ambil kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan materi sikap jujur hari ini? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa yang mau menyimpulkan tentang materi sikap jujur hari ini? Kesimpulannya apa? Yuk. Ya, Nia, silakan Nia. Berdiri Nia. Kesimpulannya. Saya tahu pengertiannya, saya tahu kepentingannya, dan saya akan melakukan kepentingan Saya. Oke, terima kasih ya. Berikutnya. Ada lagi yang menyimpulkan tentang sikap jujur? Oke, Niko, silakan berdiri. Yang dapat saya tarik kesimpulannya, yaitu saya dapat mengetahui definisi dan pengertian sikap jujur, makanya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang ciri-ciri orang yang mempunyai sikap jujur, dan semuanya akan mengetahui dalil sikap jujur dengan surat Al-Sabah. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, jadi intinya kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur, baik ucapan, perilaku, ya harus bersikap jujur karena berani jujur itu hebat. Nah, ini Ibu mau membagikan LJK, lembar kerja yang bisa kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Ya, nanti bisa langsung dijawab, dikerjakan di LJK-nya. Ya. Oke. Ini silakan kerjakan. Oke, anak-anak, silakan yang sudah selesai lembar kerjanya bisa dikumpulkan ke benur wakilan saja. Oke, anak-anak, Ibu berharap kalian bisa menjadi pribadi yang jujur, bisa menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah minggu depan materinya tentang sikap amanah. Ya, silakan bisa kalian dipelajari di rumah apa itu amanah, kemudian amanah kepada siapa saja, hikmahnya apa saja. Kalian pelajari terlebih dahulu. Ya, insya Allah minggu depan kita belajar bersama-sama tentang amanah. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Kalau yang suka bisa angkat jempolnya yang tinggi. Yang lebih seru ya, suka semua. Semuanya. Oh itu. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran PAI dengan baik ya. Mari kita akhiri dengan doa tutup majelis. Ya, yuk, sikap siap berdoa. Oke. Kita tutup majelis bersama. Yuk, abata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Yaman. Alaman. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.